Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, di hari yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, di bulan Rajab, di tempat yang paling mulia, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, khatib menyampaikan wasiat takwa terutama terhadap diri khatib sendiri dan jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam perintah-perintah Allah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan Allah, ada surganya Allah telah nanti di sana bagi orang-orang yang takwa. Sebaliknya hadirin rahimakumullah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun ia. Karena di balik larangan-larangan Allah ada kemurkaan Allah, ada kemurkaan Allah, ada kemarahan Allah, ada nerakanya Allah yang telah menanti bagi orang-orang yang senantiasa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa beristiqamah, berusaha untuk beribadah kepada Allah sampai saat-saat ajal datang menjemput kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai saat datangnya suatu keyakinan yang tidak akan bisa kita pungkiri, yakni kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan haram. Hari ini tanggal Hijriyah telah memasuki tanggal 22 Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang senantiasa
dirindukan tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala merindukan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang paling mulia, bulan haram. Ada peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Rajab ini, sehingga peristiwa itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel di ayat pertama yang khatib bacakan tadi, yang mafhumnya Subhanallah, di maha suci Allah, maha suci zat, asra yang telah memperjalankan hambanya, asra bu'abdi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Linuriyahu min ayatina, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaan Allah yang maha agung, yakni langit dan seisinya, cakrawala dan seisinya. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sungguh Allah adalah zat yang maha basir, yang maha melihat, yang maha sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Nabi setelah Al-Quran. Karena hadirin rahimakumullah, perjalanan yang begitu panjang, bahkan ilmu pengetahuan sedalam apapun tidak mampu untuk mencernanya. Yang bisa mencernanya adalah iman yang sempurna. Kenapa hadirin rahimakumullah? Perjalanannya begitu jauh, dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, jarak tempuh 1.500 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan unta memakan waktu kurang lebih hampir 40 hari. Belum lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, ketujuh, Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah. Di dalam hadis dijelaskan jarak antara langit pertama, kedua berjarak 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga juga demikian, 500 tahun perjalanan sampai ke langit ketujuh, melewati Sidratul Muntaha. Alangkah dahsyatnya. Tapi itu semua Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka di awal ayat itu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Subhanallah, maha suci zat, maha suci Allah. Allah telah menyatakan kemahabesarannya, sehingga yang mampu untuk mencerna adalah keimanan. Inilah keimanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, anak sempurna mempercayai setiap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita umat Islam tidak boleh meragukan ini, hadirin rahimakumullah. Harus mempercayainya karena Al-Quran yang telah mengabadikannya. Wajib untuk kita mengimaninya sebenar-benarnya tanpa sedikit ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya. Hamba yang dimaksud adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat itu Allah mengatakan bi'abadihi, menggunakan huruf ba. Dalam bimbingan Allah, dalam ma'unanya Allah Subhanahu wa taala, Allah perjalankan yang begitu panjang perjalanannya, jutaan kilometer mungkin tidak bisa dicerna oleh akal. Namun hanya ditempuh dalam waktu sekejap, lailan asra. Dalam bahasa Arab bermakna perjalanan di malam hari. Dikuatkan lailan. Begitu dahsyatnya perjalanannya. Hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Di malam hari. Kenapa Allah perjalankan baginda Nabi SAW di malam hari? Maka ulama juga menjelaskan kepada kita, ternyata hadirin rahimakumullah, waktu terbaik
untuk seorang hamba menghadapkan dirinya kepada Allah adalah ketika malam hari. Maka di dalam surah Israil di ayat yang lain, wa minal lail wa tahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka di sebagian malam adalah kalian bangun wahai hambaku untuk tahajud, menghambakan diri di hadapan Rabbmu. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kalian kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia ketika dia di dunia, mulia ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di antara perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak sudah para ulama kita menjelaskan. Dalam kesempatan singkat ini, khatib akan menjelaskan beberapa hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah di ayat itu Allah nyatakan asra bi abadihi. Allah telah memperjalankan hambanya. Kalimat abadi, abadi hambanya, yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan kepada kita semua bahwa contoh seorang hamba yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menginginkan diri kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini mungkin mengaku diri kita hamba Allah. Apakah Allah telah mengakui bahwa kita seorang hamba? Maka dari ayat ini Allah sampaikan, bi'abadi, kalau kalian ingin menjadi hambaku, kata Allah, contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ambil contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama adalah akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang amat mulia. Beliau seorang kepala negara, seorang kepala negara yang jujur, yang adil, yang amanah. Beliau seorang kepala rumah tangga, seorang kepala rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang kepada keluarganya. Tidak pernah menyakiti, walaupun sekecil apapun. Beliau seorang nabi amat begitu mencintai umatnya. Setiap saat apa yang dipikirkan oleh Nabi terhadap kita semua, rahmatullah, senantiasa yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana seluruh umatku mentaati Allah. Ini yang menjadi tangisan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di tahajud beliau yang panjang. Ingin bagaimana kita semuanya mentaati Allah. Ingin bagaimana kita semuanya terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa jadi sehingga air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti menetes. Begitu sayangnya, tidak ingin umatnya mendapatkan azab dari Allah. Bagaimana seluruh umatku terbebas dari azab Allah. Bagaimana seluruh umatku kelak ketika mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang senantiasa dipikirkan oleh baginda Nabi. Bahkan terkadang diri kita sendiri jarang memikirkan hal itu. Begitu sayangnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah yang perlu dicontoh baginda semua. Kemudian baginda Nabi adalah sudah dinas dalam berbagai hadis dan Al-Quran. Beliau adalah termasuk penghuni surga. Contoh beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana hubungan beliau terhadap sesama, bagaimana salat beliau. Ini hadirin rahimakumullah, ketika kita menginginkan kita menjadi penghuni surga, ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali lagi kita ingin
bersama baginda Nabi di surga. Kemudian hadirin rahimakumullah, baginda Nabi adalah perwujudan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka pelajari bagaimana sirah perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mendapat itulah wujud daripada Al-Quran. Hari ini hadirin rahimakumullah, kita tidak tertarik untuk membaca surah Nabawiyah, untuk mempelajari kembali bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pertama daripada hikmah Isra baginda Nabi. Hikmah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala perjalanan Isra-nya mengikat dari satu masjid ke masjid yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai masjid. Allah Subhanahu wa taala begitu memperhatikan masjid. Maka Nabi sampaikan, man alubal masjid aluballah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kita kepada masjid, kita senantiasa datang kepada masjid, memperhatikan kebutuhan masjid, memperhatikan kebersihan masjid, kemakmuran masjid dan sebagainya, dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, di dalam hadis dijelaskan, wal malaikatu bilasa'un, maka teman-teman duduk mereka adalah para malaikat-malaikat. Ketika mereka tidak ada, malaikat akan mencarinya. Ketika mereka sakit, maka malaikat akan menjenguknya. Ketika mereka punya keperluan-keperluan, malaikat akan membantunya. Maka orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan senantiasa bersamanya. Sifat-sifat malaikat akan masuk ke dalam diri orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Apa sifat malaikat? Hadirin rahimakumullah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksud kepada Allah. Malaikat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, maka sifat-sifat takwa akan masuk ke dalam lubuk hatinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, jangan jauhkan diri kita dari masjid. Dekatkan diri kita dekat dengan masjid. Satu langkah yang kita langkahkan menuju masjid, diampuni dosa-dosanya. Satu langkah yang kita langkahkan, Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Begitu pentingnya makna masjid, sehingga Allah abadikan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga adalah merupakan inti daripada perjalanan Isra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Salat 5 waktu. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada ibadah-ibadah lain di dalam Islam yang mana Allah langsung memanggil baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perjalanan yang begitu panjang. Ibadah surat Allah sampaikan lewat malaikat Jibril, ibadah puasa lewat malaikat Jibril, namun ibadah salat langsung Allah panggil baginda Nabi untuk menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala, menerima ibadah salat itu sendiri. Maka di dalam surah Al-Mu'min Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Maka hadirin rahimakumullah, lewat Isra wal Mi'raj, mari kita perbaiki salat kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menjaga salatnya, maka dia akan mampu untuk menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya. Ketika kita melalaikan salat,
maka kedua kita akan melalaikan perintah-perintah Allah yang lainnya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, zakara yawman salah, qala man hafaza ala salatil khams kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatan fakana yawmal qiyamah ma qarun wa haman wa babin khalaq atau kama qala. Yang artinya, barang siapa yang menjaga salat dengan baik, dijaga waktunya di awal waktu, di mana azan dikumandangkan di masjidnya Allah, kemudian ia laksanakan salat jamaah, ia laksanakan dengan penuh khusyuk, maka kata Nabi, salat yang seperti itu akan menjadi cahaya, karena lahu nuran, akan menjadi cahaya penerang hati kita di dalam kita menjalani hidup ini. Cahaya kelak ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa burhanan, akan menjadi pembela buat kita. Wa najatan, akan menjadi penyelamat buat kita. Jaminan ketika kita menjaga salat kita dengan benar. Kemudian Nabi menjelaskan kembali, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, ia laksanakan salat semaunya, bahkan mohon maaf, terkadang ia masih meninggalkan salat, maka kata Nabi, lam yakun ala nurin wala burhanun, maka tidak ada jaminan cahaya di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Kelak juga di akhirat tidak ada jaminan cahaya penerang bagi dirinya. Wala burhanun, juga tidak ada pembela untuk dirinya. Hadirin rahimakumullah, siapa yang akan membela diri kita hari ini ketika kita berada dalam suatu masalah? Ada yang menjamin, ada yang membela, kita akan merasa aman. Kelak di akhirat, hadirin rahimakumullah, yang akan membela, yang akan menjamin bukan penguasa, bukan qadhi, akan tetapi yang akan membela, menyelamatkan adalah Allah Rabbul Izzah. Lewat apa, hadirin rahimakumullah? Lewat ketika kita benar-benar menjaga salatnya. Bahkan Nabi melanjutkan kembali, wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun ma'a haman wa ubay bin khalaf. Orang yang tidak menjaga salatnya kelak Allah akan kumpulkan mereka bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Aman, bersama Ubay bin Khalaf. Orang yang melalaikan salatnya karena alasan menjaga hartanya dan sebagainya, maka kelak akan Allah kumpulkan bersama Qarun. Kita tahu bagaimana ingkarnya Qarun, kesombongannya dengan hartanya, sehingga Allah benamkan ia ke dalam dasar bumi. Maka hadirin rahimakumullah, orang yang meninggalkan salat karena alasan pangkat, jabatan dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka bersama Fir'aun, sang raja yang sombong, yang ia mengaku bahwa wa ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, kita tahu orang-orang yang ketika nanti dibangkitkan oleh Allah bersama Qarun, Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, maka dia akan bersama-sama mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi lewat peringatan Isra wal Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khatib menyampaikan kepada diri khatib sendiri dan jemaah sekalian, mari hadirin rahimakumullah, dari lubuk hati yang paling dalam mengajak untuk saudara-saudara semua, mari jaga salat kita dengan sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan salat secara berjamaah agar keridhaan Allah bersama kita, agar keselamatan, penjagaan Allah, pembela berada bersama kita, baik ketika kita menjalani hidup dunia maupun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana
ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.